Interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah proses komunikasi ataupun hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Interaksi ini dapat berupa verbal maupun nonverbal dan dapat terjadi di kalangan masyarakat maupun kelompok. Interaksi ini terjadi apabila seseorang ataupun kelompok saling memengaruhi, baik dalam sikap, perbuatan, dan maupun perasaan. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bentuk asosiatif. Bentuk asosiatif ini mengarah pada hal-hal positif. Yang kedua ada bentuk diasosiatif maupun sering dikenal juga disosiatif. Bentuk ini mengarah ke arah negatif. Nah, bentuk asosiatif contohnya adalah kerjasama. Kerjasama adalah hubungan antara individu maupun kelompok yang saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, membangun rumah ibadah. Ke kantin yuk. Ih, gak bisa hari nih, kita kesini yuk, mau gak? Bila ya. Akomodasi memiliki dua arti sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Beberapa tujuan akomodasi adalah sebagai berikut. A. Menghasilkan sintesis atau titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola baru. B. Mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. C. Mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Contohnya kerjasama antar individu yang berbeda kasta. D. Mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan. Jadi orang bisa lihat dulu lah. Tapi ini ada pokoknya kan. Dan kita berhasil. Kakak rawat nasi biren, mana? Iya tuh, ada kawannya kan. Kok kayak orang terkancing? Kenapa itu nasi? Itu tuh nih sama. Iya, Asimilasi usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Dalam asimilasi terjadi proses individuasi diri dengan kepentingan dan tujuan kelompok. Apabila dua kelompok melakukan asimilasi, maka batas antar kelompok akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu kelompok yang baru. Yang keempat, akulturasi, yang dimana perpaduannya antara dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contoh akulturasi adalah Candi Borobudur, yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Demikian juga ada musik keroncong yang merupakan perpaduan antara musik Portugis dan musik Indonesia. Hubungan sosial. B. Proses disosiatif. Pertama, persaingan. Perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan mempunyai dua tipe, yaitu tipe pribadi dan tipe non-pribadi. Tipe persaingan bersifat pribadi disebut dengan rivalitas. Dalam rivalitas, individu akan secara bersaing langsung. Misalnya persaingan antar para anggota untuk memperoleh kedudukan tertentu dalam sebuah organisasi. C. Hubungan sosial. 2. Kontravensi. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan-keraguan terhadap kepribadian seseorang.
Kontravensi cenderung bersifat rahasia. Perang dingin merupakan salah satu contoh kontravensi karena tujuannya membuat lawan tidak tenang atau resah. Pertentangan atau konflik perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan. Pertentangan tidak selalu sifat negatif. Pertentangan juga dapat menjadi alat untuk menyesuaikan norma yang telah ada dengan kondisi baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pertentangan juga pula menghasilkan kerjasama karena masing pihak dapat saling berintrospeksi dan memperbaiki diri.